Nah ini, Tetap aja. saya paling seneng cerita lucu. Nah ini, gimana Jadi gimana? kalau misalnya kalian tuh ada kendala, itu bilang, jangan ngilang. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Mas Bana dalam PSG Podcast Sahabat Guru. Baiklah teman-teman semuanya, semoga kalian di rumah sehat semuanya. Ibu sehat, adik sehat, kakak sehat, tetangga sehat. Semuanya terhindar dari virus wabah corona yang tidak pernah diundang di negara kita, tapi mereka datang sendiri. Aneh ya, gak diundang tapi datang. Nah teman-teman semuanya jangan lupa jaga protokol kesehatan karena sehat itu penting. Bahaya kalau sampai nggak sehat. Oke, apa itu? Jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, terus opo? Terus ojo lali nganggo maskermu. Nah, itu sedikit himbauan sih buat teman-teman. Penting. Ini contoh nih, gue juga protokol kesehatan. Nah, teman-teman semuanya di tengah pandemi ini, PSG Podcast Sahabat Guru, saya Mas Bana akan mengajak kalian untuk berdiskusi dengan salah seorang guru inspiratif di antara guru-guru inspiratif. Beliau adalah Ibu Inayah Adi Oktaviana SPD. Bagaimana sosok beliau? Nanti akan saya kenalkan. Nah, bela teman-teman semuanya, nanti kita berbincang-bincang tentang guru merdeka belajar di tengah pandemi. Wajib merdeka sih, karena pandemi. Harus merdeka, harus semangat, bahagia, jangan lupa. Oke, nggak usah lama-lama, kita akan berdiskusi dengan beliau, Ibu Inayah Adi Oktaviana SPD ya Bu ya. Iya. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Gimana Pak Bana nih? Alhamdulillah sehat, keluarga juga sehat. Tenang, Alhamdulillah. saya bukan OTG. Insya Allah aman, protokol gitu Ya, Bu. berarti saya nggak usah was-was lagi nih ya Pak Nggak ya? usah was-was, Oke. insya Allah kita jaga jarak kok. Oh iya, Jaga siap. jarak, oke? Tadi masker sudah dilepas ya, Iya, insya Allah. betul. Kita sudah termogan, insya Allah aman. Baiklah, Bu Inayah ini siapa sih? Sosoknya kayak apa sih? Beliau siapa sih? Ya. Siapa ya? Saya akan kenalkan, boleh Bu ya? Boleh. Baiklah. Beliau merupakan salah satu guru di SMAN Negeri 1 Banyutono. Nah, saat ini kita baru berada di perpustakaan SMAN Satu 1 Banyutono. Lah, beliau merupakan guru kimia sekaligus pembina ekstrakurikuler KIR. Ya. KIR itu lupa Karya saya. ilmiah remaja Karya Pak. ilmiah remaja. Udah Iya. lama nggak jadi siswa, udah jadi bapak-bapak sekarang. Baik teman-teman semuanya, Bu Inayah ini capaiannya cukup lumayan banyak, tapi saya akan singkat saja karena kalau dibacakan banyak sekali. Bu Inayah merupakan juara 4 kompetisi video pembelajaran edutech. Betul ya Bu ya? Iya, Tahun 2020 yang menjalankan adalah Kemendikbud. Iya, Pustekom Kemdikbud. Pustekom Kemdikbud. Wah susah, Iya. Kemdikbud. Wah, Iya. Alhamdulillah, maaf agak keseleo sedikit. Beliau juga kontributor multimedia interaktif Mobile Edukasi Ki Hajar BPMPK Kemendikbud 2020 pula. Iya, alhamdulillah di tahun ini. Di tahun yang Panjang. sama. Nah ini kalau tingkat kabupaten, beliau merupakan pembina Krenova. Iya. Wah, Krenova terbaik tahun 2020 pula. Jadi subhanallah Bu Inayah ini di masa pandemi masih berinovasi, dapat juara lagi. Mas selamat ya Bu ya. Ya, alhamdulillah. Semoga Sebenarnya- berkah dan bermanfaat bagi manusia karena sebaik-baik manusia bermanfaat bagi yang lain ya toh? Ya amin gitu. Tapi sebenarnya masih banyak loh guru-guru yang lebih inspiratif di luar sana gitu. Saya emang gak ada apa-apanya Pak. Ya sabar. Ini Bu Inayah merendah untuk menaikkan mutu. Baiklah teman-teman semuanya, Bu Inayah juga punya karya ini. Karyanya yang saat ini baru mulai merangkak. Beliau telah membuat buku dengan judul Isyarat Manusia Bumi. Wah, Iya. Isyarat Manusia Bumi. Nah, kayak apa bukunya? Besok beli ya. Saya juga belum beli. Siapa tahu besok dapat hadiah dari Bu Inayah. Terima kasih sebelumnya Bu. Sama-sama Pak Bana. Oke, Bu Inayah, ini kita berbincang-bincang masalah merdeka belajar bagi guru nih. Ya. Ataupun bagi siswa. Karena dampak COVID ini merambah bukan cuma dalam bidang pendidikan saja. Tapi semua bidang yang berada di negara kita itu juga kena dampaknya. Iya, tentu. Kalau Bu Inayah sebagai praktisi pendidikan, saya sebagai pengamat pendidikan misalnya. Iya. Biar gak gimana begitu. Nah, itu kita pasti terkena dampaknya. Saya yakin Iya. signifikan. Apalagi pembiasaan yang tidak wajar. Dalam artian yang biasanya begitu sekarang begini misalnya. Nah, sekarang Bu Inayah sebagai praktisi pendidikan, apa yang Bu Inayah rasakan dengan dampak
COVID yang melanda dunia pendidikan ini? Iya, jadi begini Pak Bana, kita tahu sendiri ya bahwasanya COVID-19 itu sangat signifikan Betul. dampaknya terhadap dunia pendidikan gitu. Karena kita tahu semenjak adanya pandemi COVID ini kita menjadi kegiatan belajar mengajarnya menjadi berbeda gitu ya. Yang biasanya siswa itu berangkat ke sekolah bersama dengan betul. teman-temannya belajar, bertemu dengan kita sebagai guru dan kemudian belajar bersama dalam satu kelas gitu. Tapi gara-gara pandemi ini siswa jadi belajar di rumah sendirian gitu. Tentu hal ini menjadi suatu hal yang berbeda gitu ya. Siswa juga Betul. harus adaptasi ya. Ada yang memang adaptasinya itu cepat gitu ya, bisa mengikuti perubahan pembelajaran dengan baik gitu ya. Ada yang memang butuh waktu untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan ini gitu Betul, ya. betul. Jadi kasusnya siswa itu benar-benar sangat beragam sekali gitu ya Pak ya. Bahkan ada juga loh siswa yang cuma presensi aja habis itu ngilang gitu. Lah, ngilang. Iya. Lah itu masalahnya kok bisa ngilang, itu kan sedikit kelucuan-kelucuan dalam masa pembiasaan baru mungkin ya. Iya, Kok bisa betul ngilang sekali. itu ceritanya itu loh. Bisa jadi ceritanya itu apakah murid tersebut bangun tidur terus tidur lagi lali absennya. Wah, kayak cerita di kayak film lagu, kayak sebuah Lagu, lirik Pak. lagu ya Iya, itu ya. betul. Tidur lagi, bangun tidur. Wah, pokoknya kebalik-balik lah. Jadi ada siswa semacam itu. Iya betul. Ada beberapa siswa yang memang semacam itu gitu. Tapi kan kita sebagai guru juga harus tetap mengingatkan gitu ya. Jadi pentingnya dalam masa pandemi itu sebagai seorang guru kita harus melakukan toleransi kepada siswa-siswa kita. Kan kita nggak tahu bagaimana kesulitan kendala belajar mereka di rumah gitu. Jadi kita harus melakukan toleransi gitu ya Pak ya. Tuh cuma kita juga sebagai seorang guru harus tegas apabila terkadang mereka itu melakukan beberapa kesalahan beberapa kali, misalnya mereka tidak mengikuti pembelajaran berturut-turut gitu. Kita juga harus tetap mengingatkan gitu. Maka dari itu saya kepada siswa-siswa saya itu selalu berpesan gitu ya. Iya. Cintailah ilmu gitu. Jadi saya selalu berpesan cintailah ilmu. Kenapa? Karena di masa pandemi ini ya, di masa COVID-19 ini kita tuh harus berjuang bersama-sama karena ini ada tantangan dan ujian kita gitu. Jadi kita harus semangat sebagai orang yang kemudian bergerak di bidang pendidikan dan sebagai kalau siswa itu adalah sebagai pembelajar gitu ya. Mereka harus mengetahui bahwasanya ilmu itu adalah kebutuhan gitu. Nah, jadi kita harus memahami itu gitu. Saya jadi keinget suatu lagu Macapat gitu ya. Lagu Macapatnya bunyinya gini, penggalannya gitu ya. Wah, ini seru ini. Gimana, Bu? Ngilmu iku kalakone kanthi laku. Artinya apa? Nah, jadi artinya itu adalah ketika kita itu ingin belajar, mendapatkan ilmu gitu ya, kita itu harus melakukannya dengan suatu tindakan. Dengan suatu ikhtiar upaya, entah itu kita mencarinya dan kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nggak mungkin yang namanya orang itu menuntut ilmu dia hanya berpangku tangan, itu nggak mungkin. Gitu. Nggak mungkin Jadi harus tiba-tiba berikhtiar. pintar. Iya, betul. Harus ada usaha untuk Benar. pintar. Wis pinter, piye caranya luwih pinter. Yen rung Iya. pinter, yo piye caranya gen pinter, begitu ya Bu ya. Iya, sepakat Ya karena saya. tidak mungkin tiba-tiba ujuk-ujuk aku pinter ngerti iki kan nggak bisa. Iya, Harus betul, ada Pak. proses yang harus dilewati. Begitu Iya, ya Bu ya. iya. Nah, jadi sangat menginspirasi sekali, intinya ada toleransi di dalam keadaan semacam ini. Iya. Karena berbagai macam corak karakteristik anak itu kan berbeda-beda ya Bu ya. Iya. Jadi mantep, toleransi tapi dalam batasan. batas. Jadi kalau anak itu sudah merasa ilmu merupakan sebuah kebutuhan, pasti dia akan cari. Saya jadi Iya, ingat sepakat. dengan guru saya dulu, ilmu itu ibarat binatang buruan. Mulane ikaten ojo nganti ucul, itu Iya. ilmu. Wah, Saya sepakat itu wah, Pak. sepakat ya. Nah itu jadi saya selalu menanamkan itu, misalnya kayak kita belajar gitu, usai pembelajaran saya ingatkan lagi gitu. Jadi sebagai seorang guru kita nggak boleh berhenti untuk melaksanakan pendidikan karakter kepada siswa-siswa kita gitu. Jadi senantiasa Betul. mengingatkan mereka dalam kebaikan begitu. Jangan cuma kognitif saja kalau Iya, tapi sepakat. juga kepribadian, Iya. karakter. Jadi bukan cuma mengajar tapi juga harus memotivasi. Iya, Betul sepakat, sekali, sepakat. mantap. Nah, sekarang begini, Bu Inaya kan dikenal dekat dengan siswa-siswi di SMA iya. Negeri Yudono nih. Lah, saya yakin pasti ada sih
walaupun nggak banyak sih, saya pasti saya yakin di antara anak itu pasti merasa ada kendala-kendala tertentu dalam banyak. masa perubahan atau dalam masa pembiasaan yang baru ini, begitu. Iya, ada banyak banget siswa apalagi yang waktu awal-awal dulu pandemi gitu ya Pak ya. Jadi banyak sekali siswa yang memang mengeluhkan kendala mereka ya. Utamanya dalam hal sinyal dan kuota gitu ya. Karena kan semenjak daring otomatis kita pembelajarannya terpaku dan terpusat dengan internet gitu ya Pak ya. Nah, jadi banyak siswa yang kemudian mengeluhkan entah itu sinyalnya atau kuotanya habis seperti itu. Nah, jadi sebenarnya pemerintah kemudian sekolah pun juga sudah berikhtiar untuk bagaimana bisa membantu siswa. Bahkan kalau misalnya di sekolah kami itu sebelum ada kuota bantuan dari pemerintah, sekolah itu mencoba untuk memberikan bantuan kepada siswa berupa paket data secara berkala. Jadi hal itu juga bisa mereduksi atau mengurangi beban siswa dan juga orang tua dalam pembelajaran pandemi ini gitu. Jadi sekolah itu sembodo itu maksudnya adil. Sekolah itu juga meminta anak untuk rajin belajar, tapi juga memfasilitasi anak dengan pulsa. Bahkan sebelum pemerintah ada bantuan, sekolah sudah berinisiatif untuk membantu dengan pulsa, sehingga anak kan semakin walaupun sedikit meringankan sih ya, gitu. Tapi kan bermanfaat. Tapi itu sangat terbantu sekali gitu. Nah, kemudian lebih terbantu lagi ketika pemerintah memberikan kuota belajar ini karena setiap bulannya diberikan gitu ya. Nah, itu sangat membantu sekali gitu, lebih membantu gitu ya Pak ya, alhamdulillah. Nah, cuma di tengah bantuan kuota itu juga ada cerita-cerita lucunya gitu Pak. Nah ini saya paling seneng cerita lucu. Nah ini gimana? Jadi saya jadi ingat gitu ngomongin kuota belajar gitu ya Pak. Saya jadi ingat suatu ketika saya tuh di chat sama salah satu siswa gitu ya. Terus dia tuh bilang, "Bu, saya tuh nggak dapat kuota belajar." Nah, kan saya juga kaget loh, yang lainnya udah dapat kok dia belum dapat gitu kan ya. Itu bukan siswa perwalian saya sih. Cuma kemudian dia karena tanya ke saya ya sebagai seorang guru saya harus melayani dengan baik begitu kan. Nah, kemudian saya tanya, "Dek, provider kamu apa?" gitu kan. "Oh, providernya A, Bu," gitu. Saya udah searching kan, Pak. Saya udah cari gimana caranya cek pulsa di provider itu gitu. Udah saya kasihkan, minta tolong deh di screenshot kirim ke saya gitu kan. Di screenshot, "Oh iya kok belum ada ya," gitu kan. Terus baru saya tanya kan, "Yang kamu daftarkan benar nomor ini?" "Bukan, Bu, nomor WhatsApp saya," gitu. Aduh, lucu. Jadi saya kayak mikir ini sampai kapan pun juga gak akan masuk kalau yang dilaporkan nomor yang lain, terus yang dicek adalah nomor itu gitu ya. Kecuali ada keajaiban, itu pun juga mungkin tidak sih ya. Betul. Karena yang didaftarkan ini jalurnya melebu ke sini ya, nggak mungkin ya, salah kamar bisa jadi ya. Iya betul. Nah itu salah satu kelucuan dan sebenarnya masih banyak sekali cerita-cerita lucu di balik itu semua gitu. Tapi ya alhamdulillah adanya beberapa solusi dari pemerintah itu sangat memudahkan kami selaku pendidik untuk mengajar dan juga siswa untuk belajar gitu. Berarti Pak, pemerintah juga memperhatikan bagaimana pendidikan ini bisa berlangsung dengan normal di saat tidak normal dengan cara membantu pulsa atau kuota paket data gitu. Iya, betul. Jadi pemerintah kan mau tahu gitu loh. Iya, itu ya mantep. Keren. Nah sekarang Vinaya gini, dengan kendala-kendala tersebut pasti ada hal yang dihadapi oleh guru gitu ya. Lalu bagaimana guru menghadapi situasi seperti ini? Nah jadi kalau guru itu sebenarnya kita punya dua pilihan Pak. Yang pertama kita itu menganggap ini sebagai petaka gitu. Kenapa kok kita menganggap ini sebagai petaka gitu? Karena ada beberapa guru yang mungkin lebih memilih untuk mengeluh dan tidak mencari solusi untuk bagaimana bisa meningkatkan kualitas pembelajaran gitu. Cuma saya rasa lebih banyak guru yang mengambil hikmah. Bagaimana bisa mengambil hikmah gitu ya. Jadi mereka itu tahu gitu bahwasanya COVID ini adalah ujian gitu. Nah, kemudian mencari kira-kira apa sih yang bisa kita ambil petik hikmahnya dari kejadian COVID ini? Apa yang bisa saya pelajari dan kemudian bisa dikembangkan. Nah, itu seharusnya yang kemudian dilakukan oleh guru gitu. Nah, di samping itu ada hal yang penting juga yang dilakukan oleh guru yang tadi sudah saya sebutkan juga di awal yaitu toleransi gitu ya. Toleransi kepada siswa gitu. Karena kan kita nggak tahu ya siswa itu ada kendala apa dalam pembelajaran gitu. Maka kita harus mengkomunikasikan. Jadi toleransi kemudian komunikasi. Nah, setelah komunikasi kan kita tahu kendala mereka apa, dikomunikasikan kita bisa sari itu. Oh, apa aja sih yang
kita dapat feedback apa yang kita dapat dari siswa, dan kemudian baru kita kemudian kembangkan menjadi inovasi, ataukah kita ubah cara pembelajaran kita, ataukah kita menggunakan media seperti apa gitu. Jadi intinya dari kita mau mendengar aspirasi dari siswa itu sendiri. Jadi gitu. tidak langsung menjat, "Wih ora tekon gun." Daring itu bagaimana, tapi kita harus cari tahu Iya, kenapa betul. anak ini semacam ini. Iya. Kenapa anak ini kok tidak hadir ya? Kenapa anak ini tidak komen di salah satu aplikasi yang kita Iya. sodorkan misalnya, bisa jadi Iya. ada sesuatu. Makanya kita langsung cari tahu, bukan langsung menjat, "Wah, anak ini rata koi Betul nggak sekali, bisa Pak. semacam itu." Baiklah. Maka Ya. dari itu saya ini Pak, kadang tuh bilang sama anak-anak gitu, kalau misalnya kalian tuh ada kendala, itu bilang, jangan ngilang gitu. Ya. Karena kalau misalnya ada kendala terus mereka nggak bilang, kan kita jadi nggak tahu gitu kan ya. Gimana kita mau menyampaikan lah, kamu ngilang kok. Iya, Gitu. betul. Kayak kesaktian apa aja, Iya. ngilang celing. Nah, sekarang gini, tadi kan antara guru dengan siswa, Siswa, iya. ya, dalam menghadapi semacam itu. Sekarang saya yakin guru dengan guru kan tidak semuanya guru itu siap dengan pembiasaan baru Iya, pula. betul. Adaptasi bukan hanya untuk murid, Iya. guru pun sepakat. juga perlu adaptasi. Nah, sekarang Iya. kalau guru dengan guru teman sejawat, Bu. Oke, jadi selain adaptasi itu dilakukan oleh siswa gitu, jadi guru pun juga melakukan adaptasi gitu ya Pak ya. Nah, apa yang dilakukan guru bersama dengan guru yang lainnya? Pertama, guru dengan guru yang lainnya, kita itu bergotong royong untuk membimbing siswa. Contohnya seperti ini, misalnya ada anak yang tidak aktif dalam pembelajaran gitu, Betul. ya kan? Kita harus konfirmasi kepada guru yang lain, menanyakan apakah siswa itu aktif atau tidak gitu. Kalau misalnya memang aktif, kita baru cari tahu kenapa dia tidak aktif di pembelajaran kita gitu. Tetapi apabila dia tidak aktif di beberapa pembelajaran, baru kita komunikasikan. Kita gotong royong antar guru mapel, wali kelas dan juga guru BP, bagaimana untuk mencari solusi supaya si anak ini bisa aktif lagi. Entah itu dengan cara home visit, ditelepon, didatangkan orang tuanya atau apa gitu. Nah, itu adalah salah satu bentuk gotong royong teman sejawat guru yang bisa dilakukan di tengah pandemi ini. Nah, selain itu kita juga bisa yang namanya berbagi ilmu, sharing bareng gitu. Oh, misalnya ada guru A yang bisa aplikasi ini, oh bisa nih sharing sama guru yang lain gitu. Dan begitu juga sebaliknya. Nah, dari situ kan kita jadi lebih kaya pengetahuannya Betul. dengan adanya transfer ilmu teman sejawat itu. Itu penting sekali menurut saya, Pak. Jadi belajar setelah itu ya mengajarkan, belajar Iya, setelah itu betul. berbagi. Jangan sampai belajar setelah itu kita nggak mau mengajarkan, nanti ilmunya tidak kurang bermanfaat Iya, sih ya. begitu, Sip, mantap, betul. mantap, mantap. Nah, sekarang begini. Dari permasalahan-permasalahan yang ada ini ya kan. Lalu bagaimana guru memaknai sekarang ini? Memaknai merdeka belajar. Karena kan tema kita adalah merdeka belajar nih. Iya. Bagi guru ataupun siswa. Sekarang kita bahaslah guru. Guru merdeka belajar di tengah pandemi. Bagaimana guru memaknai semacam itu? Nah, jadi berbicara dengan kata belajar gitu ya Pak ya. Seharusnya guru itu menjadi manusia pembelajar. Kenapa? Karena kita yang menemani banyak generasi untuk belajar gitu ya Pak ya. Betul. Nah, oleh sebab itu kita harus menanamkan kepada diri kita semangat belajar Iya. ya. Supaya siswa-siswa kita juga semangat belajar gitu. Kalau berkaitan dengan merdeka belajar, menurut saya ya, karena merdeka belajar itu bisa dimaknai dalam berbagai sudut pandang. Kalau menurut saya merdeka belajar itu bagaimana cara kita membuka pikiran kita seluas-luasnya untuk menerima ilmu Betul. dari siapa saja, kapan saja, dan di mana saja gitu ya. Nah, karena kita itu merasa atau kita itu membuka pikiran kita, jadi ruang-ruang pembelajaran yang ada di sekitar kita itu bisa kita serap dengan baik gitu. Ya. Jadi dari situ kita jadi tahu, oh di masa pandemi ini ada banyak nih ruang belajar yang bisa kita manfaatkan. Baik dari teman sejawat, institusi, lembaga, bahkan pemerintah melalui Kemdikbud itu melakukan banyak sekali program pembelajaran untuk guru-guru gitu. Biasanya termasuk sekolah juga mengadakan Iya, biasanya. betul Pak. Nah dari situ kita bisa belajar gitu ya. Yang kalau misalnya tidak pandemi kan kita harus mendatangi suatu kelas tatap muka IHT atau apa. Nah kalau sekarang kemungkinan kita untuk ikut training seperti itu semakin luas gitu. Dan harusnya itu dimanfaatkan dengan baik oleh sebaik-baiknya. guru Ini gitu, kesempatan. Jadi kalau Iya, bisa sepakat. mengambil hikmah positifnya adalah saat ini saya harus menggali potensi yang ada. Iya, Karena saya betul. yakin setiap namanya sudah jadi guru pasti ada potensi yang tergali dan belum tergali. Iya, Saat sepakat, inilah Pak. Allah mentakdirkan ada corona ini supaya masing-masing guru itu menggali, yuk kamu belajar jangan cuma begitu saja sih.
Coba nih, ada corona pasti akan merubah bagaimana cara belajar dan Iya. cara menyampaikan pembelajaran. Iya. Akhirnya hikmah yang positif adalah semacam itu. Betul, Iya. Bu ya? Ya, Oke, sepakat. mantep, sepakat. Baiklah teman-teman semuanya, kita akan lanjutkan. Ini pertanyaan sudah menarik. Saya sudah mendapatkan poinnya sebenarnya. Tapi sebelum akhir nih masih ada pertanyaan. Apa nih, Pak? Ya, saya seneng loh Bu, ini Bu. Nah begini, sudah saya catat ini karena penting ini. Bagaimana upaya guru untuk tetap berkarya dan berinovasi di tengah pandemi? Karena saat ini kan pembiasaan baru, lagi-lagi pembiasaan baru. Karena berbeda dengan pembelajaran tatap muka, ya Iya. kan? Tatap muka. Saat ini ada laptop Ya. dengan manusia yang berada di dunia maya, Iya. begitu. Nah, bagaimana upaya guru untuk tetap berkarya dan berinovasi? Ngomongin soal berkarya dan berinovasi, saya tuh inget sama pesan Sunan Kalijogo dalam Serat Lokajaya gitu. Bahasa Jawa lagi nih, Ya, wis. karena saya terinspirasi sama pesan ini gitu. Yang isinya tuh gini, Pak. Anglaras ilining banyu, angeli nanging ora keli. Wis, maksudnya. Jadi maksudnya itu kita itu harus senantiasa menjadi manusia yang mengikuti perkembangan zaman. Kalau saat ini kan perkembangan teknologi, kita perlu mengikutinya gitu. Tapi jangan sampai kita terjebak dalam atau terseret dalam arus teknologi itu sendiri gitu ya. Misalnya kayak sekarang kan lagi musim banget nih sosial media, internet gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa memanfaatkan internet, sosial media itu untuk sesuatu yang bermanfaat. Jangan Betul. sampai kita kayak cuma scrolling Instagram aja dan kemudian membuat kita menjadi manusia yang tidak produktif. Nah, harusnya gitu ya dari pesan itu saya bisa mengambil suatu pembelajaran bahwa saya gitu ya utamanya itu perlu memanfaatkan teknologi ya dalam pembelajaran karena saya adalah seorang pendidik supaya yang bisa saya lakukan misalnya kayak kita menciptakan beberapa karya gitu ya itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi kita bisa memproses teknologi itu untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat sehingga bisa dikembangkan lebih lanjut lagi kemanfaatannya gitu. Jadi manfaatkanlah teknologi, jangan dimanfaatkan oleh teknologi. Kuasailah betul. teknologi, jangan dikuasai sama Iya, sepakat sama teknologi. Jadi Pak semuanya kan bisa diolah Ya. sesuai dengan keinginan kita. Ya. Nah, sekarang masalah inovasi nih. Masalah inovasi yang tiada henti. Keren nih. Guru memang harus inovasi tiada Ya. henti memang. Pokoknya kan sampai jasad ini terbujur baru kita selesai inovasinya. Ya. Sekarang begini Bu. Masalah inovasi nih. Apa saja yang sudah Bu Inayah lakukan dalam inovasi pembelajaran di tengah pandemi semacam ini? Ya, jadi saya menggunakan Google Classroom, Google Meet, Google Form, kemudian Zoom Meeting juga dalam pembelajaran gitu ya. Selain itu saya juga memanfaatkan sosial media. Ya. Dulu waktu awal pandemi itu saya meminta siswa untuk membuat desinfektan dengan bahan-bahan yang ada di sekitar mereka. Mantap itu. Kemudian diposting di Instagram gitu ya supaya bisa mengedukasi orang lain gitu. Itu beberapa di antaranya. Kemudian saya juga membuat video, Pak, video pembelajaran gitu YouTuber. ya. Sebenarnya YouTuber bukan dalam YouTuber. bidang pendidikan. Ya sebenarnya bukan YouTuber sih ya. Diniatkan untuk membuat konten untuk Yang siswa-siswa bermanfaat tercinta lah ya. gitu. Iya, Pak. Tapi Jadi manfaatnya jadi banyak loh Bu. YouTube itu kan yang mengakses bukan cuma siswa Iya. SMAN Banyutono Banyutono, saja, iya. tapi kan semua anak-anak SMA siapapun bisa iya mengakses itu. betul. Nah maka dari itu jadi saya semangat untuk belajar bikin video pembelajaran terus diupload di YouTube gitu. Nah selain itu saya juga buat aplikasi gitu. Nah beberapa aplikasinya diantaranya adalah peran kimia dalam kehidupan, sistem koloid dan beberapa yang lainnya masih proses gitu ya Pak. Ini adalah salah satunya. Wah, ini adalah aplikasinya Bu. Iya, ini adalah aplikasi sistem koloid, Pak. Jadi seperti ini. Jadi ada beberapa ini ya. Oke, jadi ada beberapa fitur-fitur yang ada di sini gitu. Nah, jadi emang ini saya kembangkan supaya siswa menjadi lebih mudah dalam belajarnya gitu. Nah, kalau misalnya ada beberapa siswa yang memang HP-nya kurang support atau memorinya kurang sehingga tidak bisa install aplikasi, saya pun juga menyediakan penjelasan versi videonya gitu ya. Jadi gitu. saya menjelaskan ulang apa sih yang isi dari aplikasi itu. Ada tutorialnya pula. Bukan tutorial, lebih kayak ke penjelasan materi tapi dan lihat isi. video ya. Jadi Iya. kan yang tidak support bisa lihat video itu Iya, begitu. betul, Pak, Tapi ini gitu. bisa diakses oleh siapapun ya Bu ya. Bisa.
Kalau misalnya saya berikan filenya ke mereka, mereka bisa install di HP Android mereka. Saya besok boleh minta Oh filenya. boleh Pak, kalau Walaupun Bapak saya mau tidak belajar begitu, kimia. Waduh, iya ya. Jadi mikir saya, nggak jadi Bu. Kimia. Ya. Baiklah, Bu Inayah, ini saya sudah merasakan kepuasan dari jawaban Bu Inayah dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya suguhkan tadi. Mantap, keren, alhamdulillah. Semoga perbincangan kita kali ini dapat menginspirasi teman-teman yang lain, guru-guru yang lain untuk senantiasa berinovasi. Jangan cuma berpangku pasrah. Pasrah itu jangan. Kalau berserah diri kepada Allah silakan. Neng yo ojo pasrah tetap ikhtiar. Begitu ya Bu ya. Betul, mungkin baiklah di akhir perbincangan ini mungkin Bu Inayah bisa menyampaikan closing statement, bahasanya begitu. Oke, jadi sebagai seorang guru, bagi saya tugas guru itu tidak sekedar mengajar gitu ya, tetapi belajar dan terus menerus menjadi pembelajar gitu ya. Kalau misalnya kita itu sekedar mengajar gitu ya, kita mungkin akan terpaku pada kelas yang bersekat pintu dan waktu. Sementara saat ini di musim pandemi ini kita berjauhan dengan siswa kita gitu ya. Semangat belajar itu yang membuat kita berproses menjadi manusia lebih baik gitu. Manusia yang senantiasa mencoba hal-hal baru, mengupgrade dirinya supaya bisa bermanfaat buat orang lain gitu. Nah itu yang perlu kita tanamkan utamanya pada diri saya, itu saya ingatkan pada diri saya, dan semoga guru-guru yang lain juga demikian, supaya kita bersama-sama untuk mencerdaskan anak bangsa. Karena saya jadi ingat salah satu tema Hari Guru Dunia 5 Oktober 2020 kemarin gitu ya. Guru memimpin dalam krisis, menata masa depan gitu. Jadi kita harus menjadi salah satu ya garda terdepan. Pionir. Iya betul. Untuk mengajak anak-anak kita generasi muda ini menata kembali masa depannya dengan semangat belajar setelah pandemi Covid 2019 ini. Mantap. Jadi buat teman-teman yuk ambil hikmah. Ini hikmah positifnya begitu ya Bu ya. Ambil hikmahnya, jangan lupa menjadi manusia bermanfaat. Nah, baiklah Bu Inayah, terima kasih. Ini mohon maaf sekali telah mengganggu waktunya. Saya Sama-sama, bersama teman-teman mengucapkan terima kasih telah memberikan kesempatan untuk berdiskusi masalah tema ini tadi. Dan semoga menginspirasi dan bermanfaat. Salam buat keluarga di rumah. Ya, dan terima nanti pulang kasih. hati-hati ya Bu ya. Iya, saya juga senang bisa Bu Inayah sharing itu di aset sini. loh, hati-hati ya Bu. Terima kasih Pak. Terima kasih ya Bu Inayah. Iya. Baiklah teman-teman semuanya, PSG Podcast Sahabat Guru bersama Mas Bana. Usai sudah perbincangan kita dengan Ibu Inayah Adi Oktaviana SPD berkaitan dengan guru merdeka belajar di tengah pandemi. Intinya adalah guru belajar, murid belajar. Guru, murid sama-sama belajar. Yuk kita menjadi manusia pembelajar. Saya Bana dan kita ketemu lagi insya Allah di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama.